Selamat datang di Berbisik. Oke, selamat datang di Berbisik episode 1. Perkenalkan, nama saya Rijal Pahlepi. Selaku host di acara Berbisik ini, saya perwakilan dari Departemen Media, yang mana program Berbisik ini merupakan salah satu program kerja salah satu program kerja unggulan dari Departemen Media. Nah, di episode pertama ini, Departemen Media secara spesial mengundang Ketua dan Wakil BEM Fakultas Ilmu Komputer periode 2020. Nah, telah hadir bersama saya Bang Ripal dan juga Teh Dwi. Assalamualaikum Kang Teh. Gimana kabarnya Kang Teh? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah lama ya kita baru ketemu lagi dari awal pandemi terakhir. Maret sampai sekarang Agustus sekitar 5 bulan. Agustus 5 bulan. Lama juga ya. Alhamdulillah kita udah ketemu lagi di kampus tercinta ini. Kampus yang kita cintai dan kita banggakan. Gimana perasaannya kita ketemu lagi? Alhamdulillah sedikit membayar rasa rindu kita pada kampus kita yang dari awal kita banggakan dan kita cintai selalu gitu. Karena bagaimanapun baik buruknya kampus itu akan selalu melekat sampai kita nanti jadi almarhum lah kasarnya. Betul banget. Karena pasti dilihat tuh bakal dari lulusan mana dan jurusan mana bakal melekat terus gitu. Emang kita dari sini tuh mau proses benar-benar digodok buat kita tuh benar-benar mengharumkan nama orang tua dan juga nama kampus kita sendiri. Bener banget sih. Kerasa banget sih waktu kemarin ada informasi bahwa kita diliburin karena ada pandemi. Terus juga banyak teman-teman yang baru karantina seminggu kali 2 minggu udah banyak yang kangen kampus, kangen jajanan kampus, kangen nongkrong, kangen rapat, kangen belajar, kayak gitu sih. Sedih juga ya, dimana juga kita baru dilantik secara resmi sebagai pengurus BEM, tapi langsung pandemi kayak gitu. Saya ingin nanyain gimana pandangan Akang dan Teteh terhadap kondisi sekarang yang terjadi itu. Gimana sih menurut Akang dan Teteh? Boleh dari Teddy. Mungkin sebelumnya pandemi ini merupakan salah satu kondisi yang sama sekali kita nggak pernah nyangka gitu. Ada satu kejadian di mana, suatu kondisi di mana semua orang sangat perlu untuk memperhatikan kesehatannya, di mana semuanya tidak diperbolehkan untuk berinteraksi satu sama lain, dan dampaknya pun menyebar ke segala aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, bahkan sebagai mahasiswa gitu kita turut merasakan dampaknya, yaitu ke ranah pendidikan. Apalagi masuk ke dunia perkuliahan, tentunya tadi kerasa banget ya kata Rijal juga, teman-teman udah mulai kerasa nih 1 minggu 2 minggu, apalagi sampai 5 bulan begini kita nggak ketemu, dan ini juga masuk ke kampus suasananya sangat berbeda dengan biasa. Terbatas banget sih, kerasa banget sih atmosfernya dari dulu. Hebohnya kampus itu kayak gimana, terus sekarang jadi masih ya sepi-sepi, rame gitulah. Untuk masuk pun kita kayak ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan juga. Nah, itu sih paling yang rasanya di perkuliahan ya, mau tidak mau, siap tidak siap, harus ada jalan yang dipilih, dan salah satu yang dipilih dari pemerintah juga yaitu pembelajaran secara daring. Walaupun mungkin kalau dilihat dari kemaksimalannya ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan kuliah offline. Masih beberapa output yang tidak bisa dirasakan gitu kalau misalnya kita kuliah online. Mungkin ada juga teman-teman yang ngerasain ketika perkuliahan tidur, atau mungkin handphonenya disimpan dan orangnya nggak tahu kemana. Yang penting daftar hadirnya. Yang penting absen aja dia ya. Itu banyak sekali gitu. Termasuk juga kendala-kendala yang dihadapi selama pandemi dan perkuliahan daring banyak sekali, terutama dari mahasiswa mungkin yang daerahnya belum terjangkau sinyalnya, atau mungkin dosen-dosen yang masih belum paham tentang teknologi pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, harapannya sih yang setengah semester kemarin kita sudah merasakan itu bisa dievaluasi lagi supaya bisa terus dimaksimalkan prosesnya, dan juga bisa terus dikembangkan lagi metode-metode pembelajarannya, dan bisa merata ke seluruh aspek gitu. Gak hanya sebagian dosen saja atau mahasiswa saja yang menerima output dari hasil pembelajaran ini. Kalau dari Bang Ripal sendiri gimana tuh? Mungkin untuk sekarang yang jadi problematika di lingkungan kita itu sebenarnya yang dari awal kebiasaan yang udah kita sering lakukan gitu, ketemu dengan kebiasaan baru yang mungkin ada gejolak pada diri kita bahwa kita tuh belum siap, ibaratnya kaget lah sih ya. Ibaratnya seekor burung yang biasa terbang lepas tiba-tiba dalam sangkar, kan otomatis kita ada sedikit
guncangan pada di psikis kita bahwa Betul. biasanya kita berbicara atau belajar tatap muka gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa 70% orang Indonesia itu mencari ilmu lewat ngobrol. Benar. Lewat ngobrol, karena kita yang pertama yang menjadi problematika adalah kita akses internet, betul kata Teh Dwi, belum merata. Bahkan setelah ada pandemi ini baru pemerintah meluncurkan 12.400 tower di seluruh Indonesia, di setiap desa itu baru mau tahap pembangunan. Itu malah kayak gimana ya, kayak tidak memerata semua aspek gitu. Jadi kayak menyaring bahwa yuk yang semua fasilitas yang baik sok bisa belajar, yang enggak ya Pak salam gitu. Itu yang mungkin jadi problematika di semua lini, bahkan di teman kita sama mahasiswa yang dari kampus lain gitu, ada yang sampai manjat atap masjid dan buruknya dia tuh jatuh dan tertancap pagar gitu, dan beliau meninggal juga gitu. Saking nyari itunya. Nyari sinyal, bahkan yang di pelosok-pelosok, bahkan yang orang tuanya bikin kayak rumah pohon supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa belajar secara normal gitu. Nah itu mungkin yang jadi PR Indonesia, bahwa sebelum kita membuat suatu gebrakan atau suatu dunia baru, kita harus menyiapkan semua aspek yang kita butuhkan gitu. Jangan menyiapkan cuma hanya segelintir orang saja gitu. Itu sih yang bikin kita bener-bener kayak bener-bener terpenjara lah walaupun dalam rumah gitu. Iya sih, kasarnya kan kalau sebelum pandemi aja gitu ya, dari dunia pendidikan maupun kita kan offline gitu kan, tatap muka. Dari tatap mukanya aja masih misalkan punya masalah tersendiri, terus ditambah datang pandemi, jadi tambah masalah baru. Jadi ya masalah yang lain aja, yang kemarin aja belum selesai gitu kan, ditambah ada masalah baru, dan kita dipaksa kayak mau nggak mau ya kita mau beradaptasi. Nah kalau menurut Akang Teteh, yang dilakukan di kampus kita ini udah sebaik mungkin apa gimana sih? Kalau menurut saya sih secara fasilitas ya bukan kampus kita doang, sekelas UI pun kaget dengan new normal lah gitu. Dengan cara pembelajaran yang baru, karena setiap kampus emang difungsikan untuk tatap muka. Jadi dengan waktu yang singkat langsung ke normal baru, kita dengan fasilitas yang harus kita terapkan ya semua bakal kaget. Ditambah sekelas kampus kita pun yang berkecimpung masalahnya ya benar-benar terhambat lah gitu. Soalnya dari sekarang pun anak-anak Pasilopang pun ada yang tidak memiliki laptop. Ya, betul. Bahkan dia untuk kerjain tugas pun harus nebeng dulu ke rumah temannya dan segala macam gitu. Apalagi yang kampus-kampus swasta yang mereka notabene orang-orang yang kelas pekerja dan segala macam. Mereka memiliki cuma mendapatkan pembelajaran dari lab komputer yang ada di kampus saja. Sedangkan kita udah jam terbatas segala macam. Benar ya. Belum wifi-nya pun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Iya. Betul sih, kayak terkaget-kaget dengan normal baru sih. Bukan cuma kampus kita saja, kelas pun pasti kaget. Itu sih. Kalau dari Teh Dwi gimana tuh deh? Menurut Teh Dwi? Tadi ya ngeliat lagi benar bahwa pandemi ini ya benar-benar suatu kondisi yang dadakan, kita nggak pernah duga sebelumnya. Yang awalnya pun kita hanya menduga tetap 2 minggu saja ya di rumah, tapi akhirnya berkelanjutan sampai berbulan-bulan habis semester, bahkan betul. Ini sudah diagendakan untuk tetap dilaksanakan untuk satu semester ke depan. Nah itu tadi karena kekagetan itulah, karena ketiba-tibaan itu pandemi ini ada, ya mau tidak mau seluruh lembaga ya dadakan juga dalam persiapkannya, dan tidak ada lembaga yang siap secara utuh seluruhnya, karena memang tadi yang dikatakan Bang Rival bahwa ya sebelumnya kita laksanakan secara offline dan harus dipaksa secara online. Tapi kalau dilihat dari setengah semester ke belakang, itu dari berbagai pihak sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menciptakan atau mencari tahu sistemnya, solusinya bagaimana, dan harapannya sih terus dievaluasi secara berkala gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari evaluasi yang kemarin, sudah cukup ada beberapa yang sudah berjalan baik lah. Nah itu tetapi masih belum merata ke seluruh dosen ataupun ke seluruh mahasiswanya, tersebar luas komunikasinya. Nah perlu diperbaiki juga di bidang sananya, di komunikasinya dan juga media pembelajarannya sih. Kalau misalnya yang dievaluasi harus terus secara berkala dievaluasi. Terus ya, kemarin tuh kita sempet ngalamin itu dari ujian online itu dari sebelum tes ya. Berarti itu udah mulai. Nah pertengahan Februari UTS sampai ke UAS berarti ya. Kita kan sekarang libur ya kan, kalau misalkan kampus-kampus lain kadang udah ada yang masuk lagi. Ya udah jadi kerasa banget sih. Nah mungkin kan
ya kita sama-sama tahu lah problemnya untuk di dunia pembelajarannya itu kayak gimana. Nah sekarang kan sebagai apa ya pengurus organisasi Kang Teteh pasti dampaknya juga kena kan ke jadwal-jadwal organisasi, mana juga kita baru dilantik tapi langsung langsung dirumahkan lah kesannya kayak gitu ya. Gimana tuh pendapatnya dari Kang Ripal? Secara pribadi sih sedih sih. Kita benar-benar tidak bisa mengekspresikan diri kita. Benar. Ya tadi ya. Apa yang kita udah konsep dari bulan Itu sih. Desember dari sampai Januari, kita benar-benar diskusi siang dan malam, sore, udah benar-benar lupa waktu lah kasarnya, demi apa cita-cita yang kita dulu udah rencanakan itu benar-benar terwujud tahun sekarang. Nah mungkin bukan cuma BEM kita aja, mungkin dari fakultas lain, unit lain atau segala macam mungkin merasakan gejolak yang Pasti sih ya. Cuman itu rasa sedih bahwa kita tuh banyak teman-teman yang ingin berekspresi dalam organisasi Itu ini, sih. kita nggak kasih wadah gitu. Kita nggak kasih wadah dan kita pun harus mencari konsep baru. Bagaimana teman-teman masih bisa berkarya dalam kondisi seperti ini. Itu sih pertama sedih yang paling yang bikin saya ingat ya sampai sekarang itu ketika waktu pembelajaran Hai Desa volunteer ya itu paginya saya ketemu dengan dekan kemarin ngobrol perihal kuliah online segala macam. Nah sorenya tuh persis jam sekarang langsung diresmikan surat edaran turun. Nah itu otomatis pemberitahuan itu ya. Yang surat edaran. Surat edaran. 2 minggu. Nah, itu kan benar-benar terkejut lah kita. Emang walaupun kita tuh ada banyak yang komplain lah dari teman-teman yang di luar Karawang gitu bahwa mereka tuh sedikit agak ketakutan naik KRL dan segala macam gitu, ngobrol dan segala macam. Saya juga kaget itu langsung di akses segala macam gitu. Itu sih yang paling sedih waktu kita kasih arahan ke volunteer Hai Desa, kita udah fiksasi segala macam. Udah siap gitu ya. Sorenya surat edaran turun, itu yang benar-benar membekas sih. Kalau dari tadi gimana teh? Tuh. Sama sih nggak ada bedanya kali ya. Saya juga dari Rijal juga mungkin merasakan gitu. Kerasa sih kayak gimana ya? Saya dan pribadi sama teman-teman juga ngerasa kayak pengen benar-benar mengekspresikan diri lah gitu kan. Intinya sama-sama support Kang Ripal dan Teh Dwi udah bawa gagasan gitu kan, siap mau melakukan perubahan ke BEM tahun ini gitu. Kita juga udah siap support gitu kan dengan melaksanakan beberapa program kerja. Tapi di saat kita udah siap mau mengekspresikan diri malah pandemi kayak gitu kan, sedih gitu kan. Jadi mana ntar kalau ada rencananya kan kita masuk tahun depan ya, itu otomatis kan kita udah lengser gitu kan. Jadi udah beda jabatan jadi kayak gitu. Ya sih, mungkin dari teman-teman pun ya sekarang dilihat aja PR kita apa aja, mungkin banyak dan segala macam gitu, banyak proker yang tertunda dan ditangguhkan juga. Mungkin buat teman-teman nanti yang melanjutkan, nah ini sekarang PR buat kalian gitu. Nah bagaimana nanti tahun depan itu bisa dimaksimalin gitu, walaupun kita masih dengan kebiasaan yang baru mungkin segala macam, walaupun kita gak semaksimal tahun lalu gitu. Betul. Mungkin bisa dengan adanya kita bertemu langsung mungkin bisa ekspresinya lebih terkeluar lah gitu ekspresinya. Ngalir gitu ya. Gimana teh? Kalau misalnya tadi ya dilihat dari sedih ya, yang salah satu poin terpentingnya adalah kita jangan fokus di kesedihannya itu. Betul. Tetap kan kayak teman-teman juga gitu dari pengurus BEM pas pun kelihatan nih misalnya udah mulai ada yang 2 minggu ini bahwa dipastikan bahwa akan ada pembelajaran atau diberhentikan dulu perkuliahannya. Itu udah kelihatan nih dari teman-teman mulai downnya, mulai wah Iya gimana sih. nih program Impact-nya kerasa banget gitu kan ya. Schedule juga acak-acakan. Betul. Oke, 2 minggu doang kita udah di sana, 2 minggu doang. Oke, kita ubah time schedule. Nah 2 minggu itu ke kan depan. awalnya kan karena 2 minggu itu kan, Iya. jadi kita mempersiapkan karena masih 2 minggu kemungkinan paling kita ngerubah sedikit-sedikit gitu kan, tapi ternyata makin berangsur makin lama kayak gitu. Itu sih paling kayak tetap harus dijadikan gitu, sedihnya nggak boleh berlarut-larut tapi tetap dijadikan ini sebagai salah satu tantangan setiap periode pasti ada aja. Challenging banget. Tahun kemarin apa, tahun sekarang apa, yang mungkin tahun sekarang tantangannya ini adalah pandemi ini gitu. Nah harapannya sih walaupun tetap pandemi ini tetap teman-teman semua anak-anak organisasi di seluruh aspek gitu, baik itu di perkuliahan, di sekolah atau lain sebagainya, tetap semangat dan tetap optimis buat tetap melaksanain lah. Intinya kita juga niatnya untuk mengabdi gitu buat mahasiswa juga kebaikannya. Walaupun secara online pasti ada jalan lain yang bisa kita tempuh buat tetap melaksanain tujuan itu. Nah, dan kalau misalnya kendala yang dibilang paling serius dalam pandemi ini ya perihal komunikasi tentunya ya kan. Itu sih krusial yang banget. biasanya kita secara offline, online ini
sering sekali pas pertama-tama itu terjadi miskomnya Betul. atau dan lain sebagainya, anggota yang susah dihubungi itu pasti ada aja yang seperti Yang hilang-hilangan juga kan. Biasanya tahun kemarin tuh gini, ketemuan nih, Kang di mana? Ayo kita ngobrol. Nah itu enak Iya. tuh, jadi ketemu langsung. Konkret gitu kan masalahnya. Penyampaiannya enak kan kalau misalnya kita baca satu chat orang itu gimana mood kita. Nah, iya. Kalau misalnya Nggak ada bicara ya. kalau misalnya Kemungkinannya makin banyak lagi gitu kan. kalau kita sedang kesal nih, Nah. lihat chat, apaan nih? Jadi makin bete gitu kan. Jadi kesal, jadi nggak marah ke karuan. Kalau misalnya ada yang moodnya baik, ya bisa mungkin bacanya dengan baik itu kan tergantung moodnya Betul. orang. Dan mungkin kebiasaan itu yang kita terapkan saat ini yang kaget lah kita gitu. Biasanya Kang di mana kan langsung menyampaikan secara langsung kan. Iya, betul. Kan sekarang boro-boro menyampaikan secara langsung, baik chatan pun sering salah persepsi. Gitu sih. tapi tetap sih kayak kalau misalnya kendala-kendala yang seperti itu perihal komunikasi dan lain sebagainya, yaitu tetap jadi tantangan lagi Iya kan sih, ya Kang ya. challenging Tetap banget. dari baik dari pimpinan ataupun dari anggota, tetap itu harus mau nggak mau harus dilewatin gitu intinya. Dan saya juga percaya gitu bahwa teman-teman yang berada di organisasi dimanapun gitu, teman-teman adalah orang yang sudah terpilih gitu dari sekian banyak orang, mungkin dari sekian ribu misalnya dari mahasiswa, teman-teman yang sudah dipilih, dan saya yakin teman-teman juga bisa dan punya kekuatan yang lebih juga gitu untuk melaksanakan tantangan ini, sudah dipercaya juga, dan insya Allah tetap bisa terlewati semuanya. Udah kok selama 1 tahun ke belakang pun ini udah kelewat gitu, selama 8 bulan buktinya sudah bisa sampai sejauh ini melangkahnya, dan insya Allah nanti kedepannya juga bisa dijadikan pembelajaran dan juga ilmu baru lah buat teman-teman semua, atau mungkin bagi yang kurang kerasa nih BEM-nya di sekarang bisa seperti misalnya dicari lagi Iya, tempat lain, digali buat lagi, lain. gitu. Bisa berproses di tempat lain atau di waktu yang lain sekarang. Karena memang organisasi luar dan intra kampus pun benar mengalami gejolak yang sama gitu, Betul. bukan cuma kampus aja. Itu sih. Mungkin sedikit kilas balik kali ya waktu ada informasi pandemi ini, itu kan apa sih strategi Akang sama Teteh yang waktu itu kepikiran langsung gitu, kayak wah ini nggak bisa dilaksanain offline nih, kira-kira kita kan langsung ke pasti full online. Nah kira-kira Akang sama Teteh itu nyari solusinya itu untuk supaya BEM ini tetap jalan tuh kayak gimana sih waktu dulu? Awal acak-acakan itu. Asli itu pemikiran itu dari sudut pandang utara, selatan, barat dan segala macam itu Masuk semua. Campur bagaimana aduk semua ya, pasti ya? Sempat saya cerita nama Teh Dwi pun ada nada tinggi dan debatnya karena Yes. karena menurut saya gini, menurut saya kayak itu namanya juga demokrasi. Betul. Cuman ya emang kita bertemu langsung dipilih langsung online gitu. Ya kita bingung ngapain. Bahkan kita sempat udah jangan dulu dibahas 1 minggu. Terus 1 minggu pun Bener-bener. kita nggak bahas apa-apa. Kita benar-benar mikir pribadi, baru minggu selanjutnya Relaksasi diri dulu dibahas gitu. lagi. Oke. Itu sempat kayak gitu. Bahkan kita harus rapat lagi. Makanya bahkan Pak Konselen pun nanya, Fasilkom rapat seluruh Kayak gimana gitu ya? Karena kita merasa bahwa kita tuh berdua nggak sanggup untuk nyelesain itu semua. Betul. Karena kita nggak tahu ketika kita memutuskan A, teman-teman yang departemen yang di bawah tuh dia setuju apa enggak. Karena yang saya bangun dari BEM sekarang tuh sistem hierarki demokrasinya benar-benar terasa gitu. Karena kalau misalnya kita memutuskan satu keputusan itu kita disebutnya kayak otoriter segala macam. Benar-benar. Jadi tidak menolak suara yang masuk dari bawah. Bagaimana kita cari aspirasi dulu ya tadi waktu rapat. Cari suara gitu kan. Nah baru kita putuskan segala macam. Itu sih yang benar-benar acak-acakan pemikiran, tapi kita bersaling dulu, mana dulu nih proper yang dari bidang mana yang kita pilih segala macam, yang bisa online segala macam. Ya alhamdulillah kita sudah terrealisasi pemikiran ya dari awal yang yang offline pun kita online ini sekarang. Supaya benar-benar teman-teman bisalah jadi kerja lah, teman-teman bisa jadi kerja dan program itu benar-benar kita laksanakan sesuai dengan amanat ADART. Kalau tadi gimana? Paling lebih ke ya tadi rangkumannya bahwa yang paling pertama kita lakuin adalah penyesuaian diri terlebih dahulu. Jadi ketika misalnya masa pandemi itu ya, ketika kemarin masa pandemi itu mulai gitu. Nah di dalam 2 minggu itu kita benar-benar ngerangkum lagi bahwa oh ini berarti time schedule lah yang harus berubah, harus di struktur lah, terstruktur gitu. Apa aja nih yang perlu dirubah, apa aja yang perlu diperbaiki, apa aja yang perlu dipikirkan ke depannya gitu. Nah setelah udah menyesuaikan diri sendiri gitu, dengan ngobrol lagi lah sama diri sendiri, gimana nih maunya gimana dengan keadaan kayak gini, mau nggak mau harus tetap
dilewatin ya. Iya sih. Nah setelah itu paling karena memang tugas kita juga sebagai pimpinan harus menularkan ke anggotanya. Iya. Gitu. Ketika sudah kita dapat motivasi diri ya kita tinggal motivasi ke anggotanya juga. Karena kelihatan banget tuh dari teman-teman anggotanya juga. Nah itu karena jujur Jadi saya mulai juga down banget. sebagai anggota, saya aja sebagai anggota gitu kan bingung, mana kan baru pertama kali gitu kan masuk ke organisasi kampus. Terus ini apalagi ketua sama wakilnya kayak gimana gitu, saya penasaran aja sih gitu kan. Gimana coba yang dirasain Rijal selama ketika masa pandemi gitu, apalagi media ya. Nah, saran buat Jadi- teman-teman yang bawah tuh nonton film Apa tuh? Fury yang perang antara Jerman dan Amerika. Oke, siap. Nah, Itu jadi gimana itu? dalam satu tank itu ada 5 orang dan satu komandan. Ketika teman dekatnya mati, Ah, dia nggak menimbulkan kesedihan pada rekan-rekan lainnya. oke. Tidak menimbulkan kebingungan dia, tapi dia memotivasi teman-teman yang di depan. Nah seperti itu, jadi ketika ada kebingungan segala macam, baik yang ketua atau wakil, kita nggak boleh menunjukkan kebingungan kita pada teman-teman. Lebih ke fokus ke solusinya sih Nah, intinya. kita buat solusi, kita motivasi semuanya, biar apa? Kalau kalian semua semangat, kita pun ikut Nah, semangat. iya. Kalau kitanya bingung, down dan segala macam, dan Apalagi yang bawahnya gitu kan. kalau misalnya pemimpin udah bilang, aduh, udah tahu saya bingung. Itu satu organisasi semua bingung. Betul. Nah, bagaimana caranya kita pintar-pintar berekspresi? Iya. Seperti itu. Jadi jangan yang seharusnya kita umbar yaitu energi positif, energi negatif kita simpen, bukan positif corona ya. Jadi benar-benar kita simpen negatifnya, dan betul kata Soekarno, ketika kita dengan diri sendiri bersama angin baru kita menceritakan semuanya gitu. Karena kalau misalnya kita menceritakan dengan seluruh teman-teman organisasi, pasti semua teman-teman masih bakal bingung juga. Ya memang kita harus menyaring aspirasi, tapi kan kalau misalnya semua keputusan kan cuma ada di kita gitu. Iya, betul. Intinya gitu sih, berpintar-pintar berekspresi gitu, jangan sampai kita gini aja solusinya. Kalau misalnya Rijal nih lihat orang tua lagi pusing lah, pasti Rijal nanya kenapa mak, pasti bilangnya ya kenapa-napa. Iya, pasti gitu Bener yang nggak? ditunjukin. Ketika Rijal nanya mak udah makan, ketika Rijal lagi makan nih udah, padahal kan mak belum makan. Belum tentu, seperti ya. Itu sifat ke orang tuaan yang harus kita tularkan kepada teman-teman organisasi yang lainnya gitu. Jadi biar benar-benar keserap lah ilmunya gitu. Soalnya kalau saya pribadi, saya nggak bisa ngajar kayak guru dan dosen gitu. Ya, pendekatannya beda lah. Nah, ya jadi kalau misalnya ada yang positif ya sok mangga pakai, kalau nggak negatif ya buang jauh-jauh gitu sih kalau misalnya dari saya gitu. Tadi ada tambahan? Mungkin? Gimana teh? Kalau pengen tahu aja nih tanggapan dari Rijal juga. Lebih ke cerita sih ya, dulu waktu awal-awal pandemi itu kan berarti berapa ya, dari kita kan tuh dilantik tuh Februari ya? Februari kan? Belum sampai sebulan. Baru sebulan kan? Baru 2 minggu ya. Nah, kan sama teman-teman juga diskusinya lewat Discord lah ya, cerita-cerita ini gimana gitu kan, kelanjutannya kayak gimana. Nah, waktu kan kan keputusan Bang Rifa sendiri kan diem dulu gitu ya, masih ya tenangin diri dulu gitu kan, baru nanti nginfoin ke anggota-anggotanya kayak gitu. Kita juga kayak sharing-sharing gitu pada sedih-sedih, tapi kan mau gimana juga kan, mau nggak mau ya kita harus sama-sama hadapin gitu, adaptasi. Akhirnya dari cerita-cerita itu ya yang bikin tetap nyatu sih, tetap connect gitu kan, gimana kita ngejalanin proker yang sekarang online tuh kayak gitu. Itu sih suka dukanya sampai sekarang. Saya paham banget sih, soalnya bidang relasi, karena saya dekat dengan COVID-nya, sempat katanya teman-teman media pengen mengadakan webinar ya. Iya. Nah, Bang boleh gak gini-gini? Maksud saya tuh silakan saja. Makanya, nah itu yang bikin kalian semangat tuh kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah timbul keinginan seperti itu, nah nanti bakal tertular oleh departemen yang lain. Jadi ngikut gitu kan. Nah, media pun bisa, masa kita enggak? Iya. Nah, ada kata-kata gitu, nah jadi kan timbul semuanya gitu. Apa ya, jadi bener domino effect sih. Jadi kalau misalkan ya kita fokus terus sama kesedihan, ya kita nggak akan kemana-mana kan, di situ terus gitu kan. Ya mulai aja dari hal yang kecil gitu kan, ntar efeknya nyampe ke departemen-departemen lain. Jadi nanti pun dari ketua sama wakil pun ngerasa ya anggotanya juga sama ikut-ikut ngebantu buat tetap ngejalanin BEM ini gitu kan. Intinya sebarkan energi positif, semua akan jadi positif, seperti itu. Kalau deh Positif corona yang kemarin. Jangan seperti corona. mungkin nah terus juga kan sekarang kita udah mau masuk ke tahun ajaran baru kan, yang jalur SNM dan SBM juga udah diterima gitu, ada. Baru lagi. Nggak kerasa banget ya, pada baru kemarin saya di ospek gitu kan, sekarang udah Di online ya? iya, Di online juga. baru kemarin jadi peneliti, sekarang udah punya adik lagi gitu kan. Nah dari Akang Tete sendiri ada pesan nggak sih buat nanti maba-maba baru? Maba-maba baru berarti mahasiswa baru-baru berarti. Iya dong, maba kan mahasiswa baru ya, buat maba ya, baca maba ya. Mungkin
kalau dari saya sih sok aja belajar dari manapun, bukan hanya di kampus gitu. Betul. Karena kampus itu bukan tempat pembelajaran keilmuan dan juga teknik segala macam. Kalau misalnya kalian ingin belajar cuma dalam satu saintek, jangan masuk kampus dan berkuliah gitu. Silakan les aja gitu. Benar sih. Kalau misalnya kalian emang benar-benar cari ilmu pengetahuan, sok mangga di les aja, banyak les komputer, bahasa Inggris segala macam gitu. Kampus tuh miniatur negara, kita sempat berorganisasi di sini, demokrasi di sini, kampus pun mengajarkan bagaimana kita menjadi rakyat gitu. Nah seperti itu, jadi kita harus benar-benar, kalau misalnya kita, atau kata senior saya gitu, yang paling berat tuh bukan nama mahasiswanya, tapi ketika kita lulus dan gelar sarjananya, itu yang bakal berat. Amanah sih dia. Kalian bakal biasa aja gitu, bahkan kalian menyombongkan diri kita, gue mahasiswa segala macam gitu. Cuma nanti kalau kalian setelah lulus dan jadi sarjana, itu yang bakal kalian benar-benar impact-nya kena gitu, karena masyarakat dan rakyat luas nggak bakal tanya IPK kamu berapa, fakultas segala macam. Mereka minta adil bahwa kita setelah lulus kita tuh harus membela mereka. Dampaknya apa sih buat ke masyarakatnya itu kayak gimana? Contohnya misalnya Rizal di sini berkuliah segala macam, tahu pengetahuan segala macam. Nah, impact-nya tuh di desa Rizal. Kalau misalnya desanya kan Rizal nggak maju-maju, berarti sarjana tuh nggak berbuat apa-apa. Benar. Nah, seperti itu. Karena Indonesia maju dengan teman-teman dari mahasiswanya sendiri. Kalau menurut saya sih karena kita kan ya basicnya datang dari suatu desa ataupun kampung halamannya gitu kan. Kita merantau buat kuliah, cari ilmu. Ya kalau misalkan emang dia fokusnya di akademis ya sebenarnya nggak salah, tapi itu pilihan dia. Cuman kan sebenarnya yang dibutuhkan sama masyarakat itu yaitu apa ya, dampak kita buat nanti ke kampung halaman kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Kalau buat Teh Dwi itu gimana tuh? Kalau buat adik-adik mahasiswa ya, sebelumnya saya juga mau ngucapin selamat buat semua adik-adik yang sudah berhasil keterima, baik itu PTN atau swasta, itu sama aja di mana tempat belajar, yang penting pribadi kitanya sendiri. Nah, kebetulan juga kan sekarang mungkin angkatannya disebut angkatan 2020, angkatan COVID dan lain sebagainya. Itu menurut saya teman-teman atau adik-adik yang sudah berhasil sampai sejauh ini tuh keren banget, sudah bisa survive gitu ya. Di tengah kondisi seperti ini teman-teman masih bisa belajar dan lain sebagainya, lulus tes masuknya, dan itu keren banget. Survive-nya dia itu perlu sangat diapresiasi gitu. Belum tentu ketika kita berada di posisi yang sama pun kita bisa berada di sini gitu kan. Nah itu sih paling selamat buat adik-adik, dan ketika menghadapi perkuliahan ataupun dunia kampus itu jangan kaget juga, pasti sangat berbeda dengan dunia sebelumnya, itu dunia sekolah gitu. Dan tentunya walaupun perkenalan mereka nanti akan sedikit berbeda dengan kita yang mungkin dulu langsung datang ke kampus ya, menghadiri ospek, perkenalan dengan kakak tingkat dan dunia perkuliahan, itu pasti bakal berbeda sekali karena keputusan dan kebijakan sekarang juga bahwa PKKMB akan dilaksanakan secara online. Nah sekarang sih bagaimana strategi teman-teman mahasiswa baru ini? Sistemnya bukan lagi menunggu bola untuk mendapat ilmunya, tapi mereka harus menjemput bola. Jadi mereka harus sering tanya-tanya gitu ke kakak tingkatnya, karena kita juga kan nggak tahu nih adik-adik mana aja nih kan ya. Nah harus karena kalau dulu kan ya kita tahu langsung lah ini mahasiswa baru kita, ini adik-adik tingkat kita. Sekarang kan online jadi kayak gitu. Diajak ngobrol secara langsung. Bener, ya. Karena kan kita nggak bakal tahu kalau misalnya mungkin tidak ada yang secara langsung gitu menghubungi. Nah paling itu sih tetap semangat, intinya apapun yang sudah teman-teman lewati di belakang itu udah keren banget, dan tetap lanjutkan dengan semangat yang sama, dengan motivasi yang sama, agar kelak tujuan teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi pun itu dapat sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Intinya Gimana tuh Pak? Setelah masuk nanti kita pakai almet, itu beban tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi seluruh masyarakat Indonesia mengharapkan kalian. Itu sih, karena menurut saya pun tadi emang benar itu hak orang untuk belajar. Iya betul. Cuman ketika kalian pasti bakal didorong dengan keinginan masyarakat. Karena kita hidup tuh di sosial. Betul. Kehidupan sosial, karena semua orang bakal meminta bantuan kepada kita. Iya, balik lagi pasti kesana lagi gitu kan. Nah, saya pun ketika minta bantuan oleh tetangga atau segala macam, tanya jurusan apa, komputer, pasti nggak cuma komputer doang, suruh benerin printan, TV, pengalaman benerin, iya, kabel, buka semua, segala yang berhubungan dengan listrik. Iya, jadi padahal itu urusan betul. Nah, jadi disitulah, jadi kita jangan belajar cuma satu doang. Iya, jangan terpaku sama satu aja gitu. Hidup tuh benar-benar kompleks gitu. Kita permasalahan silih datang dan silih berganti. Bahkan permasalahan satu belum selesai datang lagi segala macam. Kayak gitu. Itulah dibutuhkan ilmu. Nah, ilmunya jadi jangan satu doang. Betul. Sayang kalau misalnya kalian kuliah 4 tahun, misalnya cuma tahu tuh ilmu tuh itu doang. Itu kan bahkan pas kelas
kayak Steve Jobs segala macam, dia belajar juga cuma satu di situ doang gitu. Dia belajar di segala macam buku gitu dia baca. Nah seperti itulah. Jadi jangan cuma patok cuma saya cuma bisa ya udah aja. Jangan kayak gitu karena kehidupan tuh menyambut kalian dengan berbagai jenis masalahnya. Explore sih ya, karena ya apa masalah di masyarakat pun ya nggak cuma satu bidang gitu doang, meskipun itu mah. Ibaratnya kita naik gunung nih, kita tahu tuh cuma modal pisau sama kayak kompor, kita nggak bakal bisa hidup. Kita nggak tahu ada tenda, nggak tahu ada tikar, nggak tahu ada jaket segala macam. Nah seperti itu perkuliahan gitu, kita harus tahu berbagai ilmu, jadi kita tuh berkerasa manfaat kan. Orang yang benar-benar berguna itu orang-orang bermanfaat bagi sama kan. Betul. Mungkin itu aja sih ya kali, cukup kalau dari obrolan kita kali ini. Terima kasih banget buat Akang Tete yang udah mau hadir memenuhi panggilan dari Departemen Media untuk berbisik episode pertama ini. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Mungkin ada satu patah dua kata terakhir yang ingin disampaikan, entah baik ke anggotanya ataupun ke teman-teman semua kayak gitu. Intinya masih sebarkan energi positif, jangan menyerah dengan keadaan. Kita harus cari ilmu di mana saja karena manusia itu tempatnya cari ilmu gitu sampai kita benar-benar masuk liang lahat. Tadi silakan. Intinya juga jangan kapok buat terus semangat dalam hidup gitu ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini tetap harus survive. Buktinya gitu tadi adik-adik dari 2020 aja udah berhasil gitu melewati semuanya. Kita juga jangan mau kalah semuanya buat seluruh aspek masyarakat Indonesia. Insya Allah kita pasti sembuh di waktu yang tepat lah ya. Insya Allah segera waktunya juga akan tiba. Nah sampai saat itu tetap bertahan dan juga tetap survive gitu kan. Itu sih. Itu ya pesan-pesan terakhir ya, tetap bertahan dan beradaptasi. Intinya nggak apa-apa untuk karena kondisi seperti ini kita memahami kondisi terlebih dahulu baru kita melangkah satu persatu. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya.